Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Heboh, viral surat bebas corona dan surat perintah perjalanan dinas dijual di toko-toko online. Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah surat bebas COVID-19 yang diperjualbelikan di sebuah e-commerce. Akun @dokterpodcast membagikan sebuah tangkapan layar sebuah e-commerce yang menjual surat bebas COVID-19. Dalam unggahannya, akun @dokterpodcast ini menyebut jika surat bebas COVID-19 bisa didapatkan hanya dengan uang harganya Rp70.000. Dalam surat tersebut juga dilengkapi dengan stempel rumah sakit. Yeay, bisa beli loh, cuman 70.000 doang bisa mudik. Nah kan, apa kita kemarin bilang, ujung-ujungnya juga diduitin. Cuit @dokterpodcast. Sontak, unggahan yang memperlihatkan diperjualbelikannya surat bebas COVID-19 di e-commerce membuat geram warganet. Gak habis pikir, apa aja dijadiin buat dapet cuan? Komentar akun @nia_mamania. Orang Indonesia kalau lihat peluang buat ngasilin duit gercep banget. Komentar dari @utilutfihw. Sementara itu, beredar juga di grup-grup WhatsApp sebuah tangkapan layar yang menunjukkan dijualnya aplikasi surat perintah perjalanan dinas atau SPPD di berbagai e-commerce. Harga yang dipatok untuk perjalanan atau penjualan SPPD pun juga beragam, mulai dari 150 sampai dengan Rp300.000. Sebagaimana diketahui, merebaknya COVID-19 membuat pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan mudik. Meski demikian, ada berbagai pihak yang diperbolehkan melakukan perjalanan atau mudik dengan syarat harus melakukan serta melengkapi beberapa surat dan juga dokumen, seperti surat bebas COVID-19 dan surat perintah perjalanan dinas. Kepolisian pun akan mengusut dugaan penjualan surat sehat bebas virus corona lewat aplikasi jual beli online atau e-commerce ini. Kabar mengenai penjualan surat bebas corona ini beredar di grup aplikasi pesan singkat WhatsApp. Iya, kami akan melakukan penyelidikan. Begitu kata Kepala Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi pada hari Kamis 14 Mei. Dalam foto yang beredar tersebut, surat bebas COVID-19 dijual dengan harga Rp70.000. Surat keterangan yang diunggah tersebut diduga dikeluarkan oleh sebuah rumah sakit swasta. Pada unggahan itu pula turut dicantumkan nomor telepon untuk melakukan pemesanan secara lebih cepat. Selain itu juga turut dicantumkan sebuah alamat website, yakni www.suratdokterindonesia.blogspot.com. Argo mengatakan tim Cyber Barreskrim Polri akan menelusuri lebih dulu ihwal unggahan foto penjualan surat bebas COVID-19 tersebut. Menurut Argo, pihaknya akan memproses hukum jika ditemukan unsur pidana. Surat sehat bebas virus corona ini dibutuhkan oleh warga yang ingin melakukan perjalanan di tengah pandemi dan larangan mudik. Mereka memang wajib membawa surat keterangan kesehatan itu sehingga mereka bisa naik pesawat hingga kereta api. Sebelumnya, pemerintah memberikan izin kepada masyarakat yang ingin berpergian menggunakan berbagai moda transportasi dari mulai pesawat, kereta api hingga kapal di tengah penyebaran corona. Namun hal itu hanya bisa dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan virus corona COVID-19. Seperti kita tahu bahwa netizen di tanah air memang sedang heboh soal tangkapan layar yang menjual surat sehat bebas COVID-19 di salah satu toko online atau marketplace. Dalam tangkapan layar yang dilihat oleh redaksi CNBC Indonesia, dijual selembar surat keterangan dari rumah sakit swasta yang mengatakan bahwa bebas COVID-19. Surat tersebut dijual dengan harga Rp70.000 per lembarnya. Berdasarkan penelusuran pada hari Kamis 14 Mei, tidak ada mitra e-commerce penawaran jasa tersebut. Pengecekan dilakukan di situs Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, dan juga JD.id. CNBC Indonesia kemudian mengecek situs Blogspot yang dicantumkan dalam foto tersebut. Terungkap situs Blogspot tersebut memang menjajakan jasa pembuatan surat keterangan dokter palsu. Atas kasus ini, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo langsung menurunkan tim penegakan hukum, Gakum, dengan adanya kemunculan jual beli surat sehat bebas corona.
Doni mengatakan gugus tugas akan mengusut soal jual beli surat itu. Menurut Doni, surat bebas itu dari corona tidak diperjualbelikan. Bila ditemukan pelanggaran, dia mengatakan akan segera memproses hukum. Betul itu tidak diperjualbelikan. Bila melanggar, tentu akan ada hukumannya, tegas Doni. PSBB hari pertama Surabaya jauh lebih buruk dari Jakarta. Mengapa sih buzzer RP nggak serang Risma? Suara netizen tertentu yang biasa disebut sebagai buzzer berbayar atau buzzer RP sangat riuh saat lembaga survei Median menempatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kepala daerah yang melakukan langkah paling tepat dalam menangani pandemi COVID-19. Dan hari ini, 28 April, media melaporkan telah terjadi kepadatan lalu lintas di checkpoint PSBB Bundaran Waru, Surabaya. Akun radio Suara Surabaya merilis foto kondisi kemacetan parah di Bundaran Waru. Jika buzzer RP bersuara riuh saat Median merilis hasil survei hari ini, buzzer RP pun malah memilih diam dan tidak menyerang wali kota Surabaya Tri Risma hari ini, sebagaimana saat PSBB yang diterapkan di DKI Jakarta. Pernyataan itu dilontarkan oleh aktivis sosial Youth VB di akun Twitternya. PSBB hari pertama di Surabaya jauh lebih buruk dari hari pertama PSBB di Jakarta. Tapi kenapa sih para buzzer gak serang Risma? Tulisnya. Youth khawatir kemacetan di Bundaran Waru itu memunculkan klaster COVID-19 jika ada orang yang positif COVID-19. Ada 2 atau 3 orang dalam kerumunan itu beneran bisa jadi klaster baru yang sangat dahsyat. Risma dahsyat banget. Tambah dia lagi. Komedian Sam Dharma Putra Ginting atau Sam Komik menegaskan bahwa menuntut konsistensi buzzer RP adalah pekerjaan yang sia-sia. Menuntut konsistensi dari buzzer RP itu sia-sia. Gak mungkin lah pendapatnya sama terhadap kebijakan yang mungkin sama dari figur tertentu terkait sebuah isu. Misalnya soal banjir, COVID-19, reaksinya akan berbeda untuk Anies, Risma, Ganjar ataupun Ridwan Kamil. Jadi stoplah pekerjaan yang sia-sia. Begitu tulis Sami Komik di akun Twitternya. Terkait survei Median sebelumnya, Bambang Arianto, peneliti LPPM dan dosen Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Bambang Arianto, mengecam rilis Median tersebut. Ini jelas metodologi penelitian ngawur. Jangan-jangan yang disurvei hanya pendukung doang. Faktanya banyak penanganan PSBB yang setengah-setengah, jadi bagaimana mungkin bisa terbaik? Tak kalah galak, media opini yang selama ini menyerang Anies Baswedan menurunkan tulisan dengan judul yang bombastis. Kopla, PSBB DKI Jakarta gagal, penyaluran bansos kacau, Median sebut Anies tangani corona terbaik. Namun aktivis sosial Gies Khalifah menggunakan strategi taktis untuk membungkam buzzer RP menyerang Anies. Saya tak peduli dengan survei dalam kondisi apapun hasil surveinya. Silakan baca tweet saya sebelumnya tentang survei Median. Afwan, tulis Gies di akun Twitternya membalas cuitan akun Rustam Ibrahim dan juga Yunarto Wijaya. Kemacetan pada hari pertama PSBB Surabaya. Kemacetan lalu lintas terjadi di Bundaran Waru atau pembatasan kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada hari Selasa pagi 28 April. Kemacetan terjadi saat hari pertama diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Surabaya. Iya, itu macet karena ada screening atau pemeriksaan kendaraan yang masuk ke Surabaya. Begitu kata Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, Edi Kristianto, saat dihubungi oleh redaksi. Edi menilai kemacetan di Bundaran Waru bukan karena warga tidak mengetahui adanya pemberlakuan PSBB, melainkan warga tidak mau tahu dan menganggap PSBB ini layaknya seperti hari-hari biasanya. Mereka mungkin beranggapan PSBB hal biasa, dan kalaupun ada pemeriksaan kendaraan, berpikir petugas akan membiarkan. Edi mengakui bahwa jumlah petugas yang menjaga perbatasan Bundaran Waru masih kurang, sehingga petugas kewalahan pada saat pemeriksaan kendaraan. Untuk sanksi, pihaknya masih memberikan toleransi kepada warga pada hari pertama pelaksanaan PSBB. Hanya saja warga yang suhu badannya di atas 38 derajat Celcius pada saat pemeriksaan tidak akan ditoleransi. Mereka tidak boleh masuk Surabaya dan harus menjalankan rapid test.
Mengenai sanksi lainnya, Edi menjelaskan, merupakan kewenangan pihak kepolisian karena Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB tidak diatur untuk sanksi berupa pidana.